Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi presentasi kami yang berjudul Pemakaian Tanda Baca dalam Kaidah Bahasa Indonesia. Anggota kelompok Kevin Jahriansyah, Lady Ica Pronika, M. Samsul Falah, Nelis Mutia Arum, Lana Lutfiah, Lestri Madayani, Tasya Pratidina. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis tanda baca yang dibagi menjadi 15 tanda baca. Tanda titik. Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Misalnya, ayahku tinggal di Solo, biarlah mereka duduk di sana. Dia menanyakan siapa yang akan datang. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtisar atau daftar. Misalnya, Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Agraria. Tanda koma. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Yang kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti koma tetapi koma melainkan titik. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat, koma apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Tanda titik koma. Yang pertama, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, titik koma. Anak-anak masih membaca buku. Ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma. Ibu menulis makalah, titik koma. Adik membaca cerita pendek. Yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Koma misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah berkewarganegaraan Indonesia, titik koma, berijazah sarjana S1, titik koma. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerincian. Misalnya, ketua, titik 2 Muhammad Ahyar, sekretaris, titik 2 Tati Suryati, bendahara, titik 2 Nopiana Pertiwi. Yang kedua, tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara surah dan ayat dalam kitab suci, di antara judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Misalnya, Tempo 34/1971.27, Surah Yasin .29, karangan Ali Hakim Pendidikan Seumur Hidup .2, sebuah studi sudah terbit. Marzuki dan Rudi W. 2006, pembuatan aneka kerupuk Jakarta .2, penebar swadaya. Tanda hubung. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak, kupu-kupu, berulang-ulang, kemerah-merahan, mondar-mandir, sayur mayur. Tanda hubung menyambung huruf dari kata yang dieja satu dan bagian-bagian tanggal. Misalnya, panitia 17 bulan 8 1945. Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan kata dengan kata berikutnya atau sebelumnya yang dimulai dengan huruf kapital, kata atau huruf dengan angka, angka dengan kata atau huruf. Misalnya, se-Indonesia, se-Jabodetabek memphk-kan Sinar X peringkat kedua S1 tahun 50-an. Tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Yang kedua, tanda pisah menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Misalnya, rangkaian temuan ini
evolusi, teori kenisbian, dan kini juga pembelahan atom telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan ia berangkat? Tanda tanya. Saudara tahu, bukan? Tanda tanya. Yang kedua, tanda tanya dipakai di dalam kurung untuk menyatakan bagian kalimat disangsikan kebenarannya. Misalnya, ia dilahirkan pada tahun 1983, tanda tanya. Tanda seru. Yang pertama, tanda seru dipakai pada akhir kalimat perintah. Misalnya, bersihkan kamar itu sekarang juga, tanda seru. Jangan berisik, tanda seru. Yang kedua, tanda seru dipakai pada akhir ungkapan atau pernyataan yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ketakjuban, atau rasa emosi yang kuat. Misalnya, alangkah seramnya peristiwa itu, tanda seru. Indah sekali pemandangan alam ini, tanda seru. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat atau dialog yang terputus-putus. Misalnya, kalau begitu, ya, ayo kita berangkat. Tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, selanjutnya akan dibawa ke pengadilan, ibu baru pulang pasar. Tanda petik. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lainnya. Misalnya, tanda petik saya belum siap, tanda petik kamera, tanda petik tunggu sebentar, tanda petik pasal 36 Undang-Undang 1945 berbunyi, tanda petik berbahasa negara ialah bahasa Indonesia, tanda petik. Tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, sajak, tanda petik berdiri aku, tanda petik terdapat pada halaman 5 buku itu. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Misalnya, tanya Basri, tanda petik kau dengar bunyi kering-kering tadi. Tanya tanda petik. Tanda petik waktu aku buka pintu depan, aku dengar teriak anakku, ibu, bapak. Pulang dan rasa letihku lenyap seketika. Tanda petik. Ujar Pak Hamdan. Yang kedua, tanda petik tunggal mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Misalnya, feedback berarti dibalikan. Tanda kurung. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Misalnya, keterangan itu lihat tabel 10 menunjukkan perkembangan perekonomian Indonesia 5 tahun terakhir. Tanda kurung mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan keterangan. Misalnya, faktor produksi menyangkut masalah, tanda kurung A. Alam, tanda kurung B. Tenaga kerja, dan C. Modal. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Misalnya, sang putri mendengar bunyi gemerisik. Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah tanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses ini perbedaannya dibicarakan di dalam bab. Tanda kurung siku, lihat halaman 35, 38, tanda kurung siku perlu dibentangkan di sini. Tanda garis miring. Yang pertama, tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat dan nomor tanda alamat dan penandaan masa tahun yang dibagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya, nomor 12 garing PK garing 2005, Jalan Keramat 3 garing 10-2, Masa Bakti 2005 garing 2006, tahun ajaran 2006 garing 2007. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti atau tiap. Misalnya, laki-laki garing perempuan 120 km per jam. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Sebagai contoh, penggunaan tanda baca apostrof sebagai berikut. Gunung pun kan kudaki. Kan, mengingat akan.
17 Agustus 45 sama dengan 1945. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.